Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Saya ingin memperlihatkan bank pakan yang biasa digunakan peternak kambing di Lampung Tengah. Ini tanaman daun singkong. Nah, kalau menanam umumnya di Lampung Tengah ya, menanam singkong itu caranya adalah seperti ini. Kurang lebih kalau panjang ininya 30 cm. Nah, 30 cm itu terus kemudian jarak tanamnya dari satu pohon ke pohon yang lainnya itu kurang lebih 60 cm. Kalau jarak lebarnya itu 80 sampai 1 meter. Nah, begitu ditancap 3 bulan kemudian. 3 bulan kemudian ini kan tunas ya. Tunas ini akan tumbuh cabang sampai 2, ada yang 2, ada yang 3. Ini dibiarkan saja oleh kita petani peternak di Lampung Tengah. Dibiarkan sampai 3 bulan, nanti karena kita di rumah ada peliharaan kambing, maka 3 bulan pertama ini masing-masing batang yang cabangnya itu 3, itu nanti kita potong, kita kurangi. Nah, kita kurangi satu persatu 10 ya, diberikan kecukupan untuk kambing 10. Satu tunas itu diambil satu-satu. Nanti kalau begitu 1 hektar seperti ini, 1 hektar cukup. 3 bulan kemudian itu mungkin kurang lebih 1 bulan, 2 bulan itu tercukupi dari mengurangi tunas satu pohon singkong. Terus kemudian kalau sudah semuanya, baru kemudian tunas yang kedua. Tunas kemudian itu di umur 6 bulan dikurangi lagi. Disisakan satu-satu seperti ini. Nah, kalau sudah satu-satu seperti ini, maka panen di Lampung Tengah itu kurang lebih umur 10 bulan, 1 tahun baru dipanen. Bibitnya di sini semuanya singkongnya singkong racun. Ada singkong kasesa, ada singkong Thailand. Terus kemudian yang racun-racun lah ya. Tidak ada tanaman singkong itu yang enak dimakan untuk kita. Artinya singkong makan gitulah ya, yang seperti umumnya. Tapi rata-rata singkong. Nah, kemudian kalau di sini yang sering digunakan itu kan daun singkong ini batang ke atas ya. Jadi mulai selah ini nih. Ini ke atas ini diambil oleh peternak, terus digiling, dicoper. Kalau batangnya tidak semua peternak memiliki alat namanya untuk menghancurkan batang. Sebenarnya batang ini juga bisa jadi sumber alternatif pakan ternak kita. Jadi batangnya kemakan, daunnya kemakan. Kalau teman-teman semuanya ternak kambing, kita fokusnya tanam singkong itu tidak untuk dijual buahnya. Menurut saya itu bagus dan masih bisa ketemu. Mungkin 1 hektar 50 sampai 100 ekor. Yang sudah praktek itu 50 ekor indukan ya. 1 hektar itu tidak habis 1 tahun. Jadi ngambilnya itu 1 baris, 2 baris untuk makan sehari 2 hari. Batangnya, daunnya, buahnya itu diolah untuk jadi pakan ternak. Buahnya juga. Nah, cenderungnya kalau daun singkong seperti ini, menjadi racun, untuk antisipasinya, pertama pencegahan biar kambing teman-teman itu tidak mabok karena daun singkong ya. Daun singkong ini kan ada zat zabunnya. Zat zabun ini yang sering membuat kambing itu tidak tahan sehingga kembung masuk angin. Caranya biar tidak mabok itu, ambil dulu pelepah daun singkong, pisang, rumput, dikasihkan makan dulu biar isinya perut itu tidak kosong. Rata-rata yang menyebabkan kambing masuk angin itu selain belum terbiasa, telat makan, terus kemudian
perutnya dalam keadaan kosong sehingga fisiknya lemah, akhirnya mudah masuk angin. Kalau terbiasa, sekali lagi yang sudah terbiasa pagi, siang, sore tidak masalah, dikasih daun singkong apapun tetap dimakan. Walaupun itu di singkong karet, singkong apa, semuanya bisa di Lampung Tengah itu. Nah, untuk mencegahnya kalau yang tadi, kalau pencegahan kalau tidak masih takut ragu untuk mabuk, ya berarti ambil rumput, daun pisang dibelajari dulu, baru kemudian dikasihkan ke kambing daun singkongnya. Kemudian cara selanjutnya agar kambing ini tidak mabuk karena daun singkong yang masih pemula sekali, jangan diberikan waktu daun singkong masih kita metik, terus jam 5 itu jam 5 sore sampai jam 6 jangan dikasihkan makan. Itu tradisi dan kebiasaan di Lampung, tidak akan ada yang berani pada umumnya. Karena peralihan waktu itu memang kalau kita ngomong secara ilmiah ya, setiap sore menjelang malam itu kan setiap tumbuhan apapun mengeluarkan gas karbon beracunnya. Jadi diupayakan jangan di sore hari lah, jangan di sore hari jam 5 sampai jam 6 jangan dikasih makan. Kalau yang belum terbiasa, kalau sudah terbiasa itu mulai dari jam 3, jam 4 itu udah dikasih dulu, di jam 4 sampai kenyang, jam 5 dia masih makan, jam 6 masih makan, karena mulai dari jam 4 nggak masalah itu. Selanjutnya seperti pada umumnya itu selain seperti ini tadi untuk mencegah racun ya, di chopper, dibikin silase, dimasukkan ke dalam plastik roll PE diameter 1 meter, itu umumnya tingginya 3 meter, nanti kan bersihnya sekitar 2,20 meter kan gitu. Itu disimpan selama 7 hari, terus kemudian setelah 7 hari dibuka, diuapkan dulu gasnya, baunya itu biar hilang 1 hari. Nanti kalau sudah ya ditutup lagi. Kalau mau ngasih makan tinggal diambil, dibuka, nanti setelah itu tutup lagi. Bertahannya mampu berapa bulan kalau roll pakai silase. Silase itu dalam prakteknya di lapangan pernah saya video itu sampai umur 1 tahun masih bagus, masih aman, asal tidak ada kebocoran. Kalau toh ada busuk sedikit, berjamur, itu nggak masalah. Jangan takut itu berbahaya, tidak sama sekali. Yang jamuran yang berwarna hitam kalau di dalam ada sedikit menggumpal itu, ya kalau itu dibuang nggak masalah, yang lainnya masih aman. Silase tanpa campuran, sekali lagi ya, tanpa campuran apapun itu aman. Nah, ini sebagai informasi buat kita semuanya. Bagaimana? Ya kalau standar untuk kita hidup di desa, saya belum ketemu kasus atau kejadian atau pandangan. Rata-rata ternak itu ya di sini sampingan, walaupun skalanya banyak 20, 30, tapi masih menjadi kebutuhan ekonomi harian. Jadi semua ditumpu pada kebutuhan masing-masing. Orang beternak di sini rata-rata mengukur kemampuannya, mengukur kemampuan ekonomi, mengukur kemampuan kebutuhan. Kalau saya mengharapkan beternak itu ya bisa menjadi kaya, bisa menjadi bisa beli motor, bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Harapan seperti itu. Kalau untuk pemula ya sekali lagi 20, 30, 50 itu ya menurut saya kalau toh bisa, kalau toh mampu, perawatannya mampu, memberi pakan sesuai, menurut saya menghasilkan. Karena 50 ekor itu kalau 1 tahun anggaplah beranak 1 kali. Karena kambing itu kan 5 bulan itu hamil. Jadi 3 bulan menyusui, nanti umur 4 bulan baru bisa dijual. Artinya sudah memakan waktu 9 bulan. Nah, ada juga kambing yang 2 bulan melahirkan minta kawin, ya dikawinkan sambil menyusui, bagus, boleh, asal makanannya terjamin. Ada yang 3 bulan baru dikawinkan. Ada yang 4 bulan baru, itu rata-rata memang setiap kambing berbeda-beda. Ada yang 2 bulan minta kawin, ada yang 3 bulan, ada yang nunggu sapi. Nah, artinya kalau dalam 1 tahun 50 ekor itu sekali, maka kalau anaknya itu 2 ya 50 kali 2 kan 100. Kita margin errornya sekitar 70 ekor. 70 ekor itu nanti kalau umpamanya betinanya yang banyak gitu umpamanya,
40 ekor betina, 4 bulan baru harga sekitar, kalau sekarang ya 800 sampai 1 juta kalau bagus. Jantannya bisa 1.300.000 gitu kan. Kalau itu tidak ada masalah pertumbuhan di kambing. Karena kan ada yang kecentet, ada yang unting-untingan, ada yang indukannya susunya tidak lancar, ada yang indukannya bermasalah, anaknya sakit. Dari 100 itu kita hitung ya sekitar 70 ekor lah. Kalau 70 ekor kita pukul rata, kita dapatkan uang berapa? Itu anggaplah 60 juta sampai 70 juta. 60 juta, 70 juta, 60 lagi lah. Kita hitung 60 juta per tahun. Per tahun dibagi 12, maka akan ketemu kebutuhan kita berapa di situ. Tapi ini sekali lagi kos pakan tidak terhitung ya, karena kita ngitungnya dari udah ada bank pakan. Breeding itu kalau tidak mempunyai bank pakan sangat-sangat repot prakteknya. Mustahil orang bisa ngarit sehari 7-6 karung. Ini ibaratnya kita kayak mesin kalau sampai sehari 7 karung ngarit rumput liar. Ya yang mudah punya bank pakan, yang idealis benar. Sekali lagi saya ingin sekali membawa teman-teman bisa kaya, bisa sukses dari ternak kambing. Jangan jadikan sampingan. Persoalan di kita di peternak ya kendalanya adalah luasnya lahan. Belum tersedia semuanya, jadi memanfaatkan lahan yang kosong atau pekarangan rumah yang terbatas gitu. Tetapi sekali lagi ada kemauan, ada niat, ada tujuan, tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa dilakukan walaupun ruang terbatas, keadaan terbatas. Tapi kalau kita mau berusaha serius, yakin, rezeki pasti punya jalannya sendiri untuk menemukan kita dan membimbing kita untuk sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.